Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik semua. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Hayo angkat tangan. Siapa? Roni? Dinda? Oke Roni, silahkan pimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah sudah berdoa. Sekarang kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Siapa yang ingin memimpin lagu Indonesia Raya angkat tangan. Siapa? Dinda? Baik, Dinda, silakan pimpin untuk bernyanyi lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Baik. Beri tepuk tangan kepada Roni dan Dinda yang sudah memimpin berdoa dan bernyanyi lagu Indonesia Raya. Baik. Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu. Angkat tangan ya. Untuk presentasi yang pertama, Roni hadir? Hadir. Kemudian Sinta hadir? Oh, hadir. Kemudian presentasi yang terakhir, Najwa hadir? Hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir semua. Kemudian anak-anak, rapikan dahulu bangkunya ya. Lalu bersihkan sampah-sampah yang ada di bawah meja kalian. Lalu buang sampah tersebut pada tempat sampah. Ayo anak-anak. Loh, kok Dodi malah diam, tidak bekerja seperti teman lainnya? Ayo Dodi. Apakah sudah anak-anak? Ya, baiklah. Mengapa ibu menyuruh kalian untuk merapikan bangku dan membersihkan sampah? Itu tujuannya agar saat pembelajaran berjalan dengan lancar. Anak-anak merasa nyaman dan tidak ada nyamuk yang menggigit kalian. Sekarang anak-anak, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran tema kedua, yaitu terkait bermain di lingkunganku, dan subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Anak-anak bisa buka buku guru halaman 34 tentang pembelajaran kelima. Anak-anak, kita akan belajar tentang aturan di rumah dan mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah dengan benar. Namun sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa itu aturan? Ada yang tahu apa itu aturan? Ya, Dinda? Ya, benar. Aturan adalah suatu pedoman agar manusia dapat hidup secara teratur dan tertib. Jika tidak ada aturan, manusia dalam kehidupan bermasyarakat dapat bertindak sewenang-wenang tanpa kendali dan tidak bisa diatur. Aturan-aturan yang berlaku di rumah, misalnya kita bangun pagi pukul 5, kemudian setelah bangun hendaknya kita membersihkan tempat tidur dan merapikannya. Kemudian jika kita ingin bepergian, hendaknya anak-anak minta izin kepada kedua orang tua, karena orang tua pastinya khawatir jika kita bepergian tanpa izin. Selanjutnya, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Kemudian setelah makan hendaknya mencuci piring dan membersihkan meja.
Lalu pada waktu sore hari, hendaknya anak-anak membantu pekerjaan kedua orang tua, seperti kita bisa membantu menyapu halaman, mengepel, atau mencuci. Dan pada pukul 7, anak-anak bisa belajar agar rajin. Dan pukul 9, kita istirahat. Dari beberapa aturan yang sudah dijelaskan tadi, diharapkan anak-anak semua dapat mematuhi aturan yang ada di rumah. Karena aturan sangat penting untuk diri kita dan banyak sekali manfaatnya dari kita melakukan aturan tersebut. Di antaranya dapat menjadikan hidup kita menjadi lebih disiplin, kemudian hidup menjadi tenang apabila memenuhi aturan, kemudian terwujud. Untuk kali ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Kelompok 1 terdiri dari Doni, Reni, Wahyu, dan Sinta. Kelompok 2, Dina, Roni, Uswa, dan Valen. Kelompok 3 terdiri dari Andin, Sweti, Vira, dan Bagas. Dan kelompok terakhir Ana, Dela, Hafiz, dan Alwan. Sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Apakah anak-anak sudah duduk bersama dengan kelompok kalian? Ya. Sekarang Ibu akan membacakan pertanyaan untuk kalian diskusikan. Tolong perhatikan ya. Masing-masing kelompok menyebutkan pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sudah jelas? Sekarang anak-anak duduk melingkar agar memudahkan kalian untuk mendiskusikan. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Kelompok 2 kurang jelas ya. Baik, Ibu akan membantu kalian. Tadi apa soalnya anak-anak? Menyebutkan contoh pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Ibu mengambil contoh tidak menyakiti orang lain. Dan menolong sesama teman. Banyak sekali contoh-contoh pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Uswa sudah jelas? Ya, baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 15 menit. Apakah sudah selesai anak-anak? Ya, baik. Sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, untuk maju di depan. Wah, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan kelompok 2. Wah, benar sekali. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah menjawab dengan benar dan baik bahwa contoh pengamalan sila Pancasila kedua seperti membantu korban bencana alam, kemudian memberikan santunan kepada orang miskin, dan ketiga mengunjungi teman yang sakit, dan keempat tidak menyakiti orang lain. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sila-sila Pancasila dan contoh pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa buka buku guru halaman 19. Namun sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa lambang sila Pancasila?
Ada yang tahu? Ya, benar. Lambang sila Pancasila seperti burung Garuda. Pada dada burung Garuda ada sebuah perisai yang melambangkan pertahanan bangsa Indonesia, dan di dalamnya terdapat simbol atau lambang dari masing-masing sila Pancasila. Ayo sekarang amati gambar pada halaman 19. Di situ ada simbol sila-sila Pancasila. Namun, apakah anak tahu apa bunyi sila-sila Pancasila? Ya, yang pertama apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa melambangkan simbol bintang. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu melambangkan dengan rantai emas. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Pada sila yang ketiga melambangkan dengan pohon beringin. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu melambangkan apa, anak-anak? Ya, melambangkan kepala banteng. Kemudian yang terakhir, apa bunyinya? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu melambangkan apa, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, Didi melambangkan padi dengan kapas. Anak-anak, kemarin selanjutnya contoh pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, Ibu tidak menjelaskan dari kelima sila-sila tersebut. Ibu hanya mengambil contoh pada sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari seperti saling menghormati antara umat beragama, kemudian tidak memaksakan suatu kehendak kepada orang lain, dan yang ketiga, bersikap toleransi di tengah masyarakat. Anak-anak, minggu kemarin Ibu sudah membagi menjadi 3 kelompok. Sekarang Ibu minta kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Apakah sudah duduk bersama kelompok kalian masing-masing? Ya. Sekarang coba amati gambar di samping ini. Ibu minta kalian bersama dengan kelompok kalian menganalisis apakah tindakan tersebut sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian kalian memberikan pendapat serta alasan dari gambar masing-masing. Untuk pembagiannya, untuk kelompok 1 mendiskusikan gambar mengejek dan bekerja. Untuk kelompok 2 mendiskusikan menari dan belajar. Dan untuk kelompok 3 mendiskusikan bertani dan berolahraga. Ibu akan memberi waktu kalian selama 15 menit. Apakah sudah selesai, anak-anak? Ya, sekarang Ibu minta kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo mulai mempresentasikan hasil diskusi kalian. Terima kasih, hasil presentasi kalian sangat bagus. Dan berikan tepuk tangan kepada kalian semua. Presentasi kalian sangat bagus sekali. Kalian pandai. Karena waktu pelajaran akan habis, Ibu akan mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Ayo angkat tangan. Ya, Roni, silakan. Ya, benar sekali.
bahwa sila-sila Pancasila ada 5. Dari masing-masing sila Pancasila tersebut terdapat simbol-simbol yang berbeda. Dan contoh pengamalan sila Pancasila kita ambil saja pada sila yang pertama, yaitu apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengamalannya seperti toleransi. Kemudian Ibu mau bertanya, kira-kira apa saja jenis-jenis budaya di Indonesia? Coba angkat tangan. Didi apa? Rumah adat. Terus apalagi anak-anak? Sinta? Pakaian adat. Kemudian apalagi? Roni? Bahasa. Ya benar, jawaban kalian bahwa jenis-jenis budaya di Indonesia diantaranya kesenian, cara hidup, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, dan bahasa. Kemudian bahasa daerah apa yang kamu ketahui? Dapatkah kamu mengucapkan beberapa kata dalam bahasa daerah itu? Coba angkat tangan. Sinta, bahasa Indonesia contohnya apa ya? Saya. Terus apa lagi? Siti, bahasa Jawa contohnya apa? Kulo. Ya benar. Bahasa di Indonesia banyak sekali. Contohnya saja bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan bahasa Papua. Contoh dari bahasa Indonesia seperti saya, kemudian bahasa Jawa seperti aku, kulo, oma, kemudian bahasa Sundanya seperti abdi, kemudian imah, kemudian bahasa Bataknya ahu, kemudian bagas, dan bahasa Papuanya sa dan mamu. Lalu, apa ragam kesenian daerah di Indonesia? Coba angkat tangan. Apa? Siti? Patung. Kemudian apalagi? Rini? Lukisan. Kemudian Didi? Tari. Ya benar. Ragam kesenian daerah di Indonesia itu diantaranya tari, alat musik, lagu, lukisan, dan patung. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikapmu terhadap perbedaan budaya di Indonesia? Ayo angkat tangan. Sinta? Menghargai. Terus cinta apa? Toleransi. Ya benar. Adanya perbedaan budaya di Indonesia, sikap kita harus saling menghargai adanya perbedaan budaya tersebut dan toleransi, dan juga melestarikan budaya tersebut di Indonesia. Nah, anak-anak, kamu telah mengetahui keragaman budaya di Indonesia. Keberagaman budaya bangsa Indonesia banyak sekali bentuknya. Di antaranya ada bahasa daerah, kesenian daerah, rumah adat, dan pakaian adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Dan sikap kita terhadap perbedaan budaya tersebut harus menghargai dan toleransi dan serta melestarikan budaya. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Sebelum pulang, hendaknya kita berdoa bersama-sama. Salah satu memimpin doa ya. Silakan Roni pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini.
Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat kepada anak-anak semua. Tetap semangat dan pulang hati-hati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.